2000 tahun sebelum dunia mengenal konsep tembok besar, sebelum nama Cina terukir di peta dunia, daratan Asia Timur hanyalah medan perang yang bersimbah darah. Selama 250 tahun, 7 kerajaan saling mencabik dalam periode yang kita kenal sebagai Warring States. Namun di tengah kekacauan itu, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Ying Zheng. Dia bukan sekadar raja, dia adalah kekuatan alam yang akan menyatukan jutaan orang di bawah satu hukum, satu mata uang, dan satu keinginan. Dia adalah Qin Shi Huang. Hari ini, kita akan menyelami kisah hidup manusia paling ambisius dalam sejarah. Dari masa kecilnya sebagai sandera, obsesinya terhadap ramuan keabadian, hingga pasukan tanah liat yang menjaganya di alam baka. Apakah dia seorang pahlawan visioner atau tiran haus darah? Mari kita mulai. Babak 1, kelahiran di tengah badai. Ying Zheng lahir pada tahun 259 SM di Handan, ibu kota kerajaan musuh, Zhao. Ayahnya adalah seorang pangeran yang dibuang, dan ibunya adalah seorang selir cantik. Sejak napas pertamanya, hidup Zheng adalah permainan politik. Babak 2, penaklukan yang tak terbendung. Pada tahun 230 SM, mesin perang Qin mulai bergerak. Qin bukan sekadar kerajaan, mereka adalah Spartanya Asia. Mereka menggunakan sistem legalisme, hukum yang sangat ketat di mana pahala diberikan bagi mereka yang memenggal kepala musuh di medan perang. Satu demi satu kerajaan besar runtuh. Han jatuh tanpa perlawanan besar. Zhao tempat masa kecilnya yang pahit diratakan dengan tanah. Wei ditaklukkan dengan mengalihkan aliran sungai untuk menenggelamkan ibu kotanya. Zheng tidak mengenal ampun. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, seluruh daratan Cina berada di bawah satu kepalan tangan. Dia pun membuang gelar Wang, Raja, dan menciptakan gelar baru, Huangdi, Kaisar. Dia adalah Shi Huangdi, Kaisar pertama. Babak 3, membangun kekaisaran dan tembok darah. Menyatukan wilayah adalah satu hal, menyatukan pikiran adalah hal lain. Qin Shi Huang memulai revolusi birokrasi yang brutal namun efektif. Mata uang tunggal, koin perunggu berbentuk lingkaran dengan lubang kotak di tengah. Aksara seragam, memungkinkan orang dari ujung utara ke selatan bisa saling berkirim surat. Dia menghubungkan tembok-tembok pertahanan lama untuk menghalau suku nomaden Xiongnu. Namun pembangunan ini memiliki harga yang mengerikan. Tembok besar dibangun di atas tulang belulang ratusan ribu pekerja paksa. Legenda mengatakan, setiap batu di tembok itu mewakili satu nyawa yang hilang. Babak 4, kegelapan sang tiran, pembakaran buku dan penguburan sarjana. Kaisar membenci masa lalu. Dia ingin sejarah dimulai darinya. Di bawah saran penasihatnya Li Si, dia memerintahkan pembakaran semua buku sejarah, puisi, dan filsafat yang dianggap tidak berguna bagi negara. Barang siapa yang menggunakan masa lalu untuk mengkritik masa kini, maka dia dan keluarganya akan dihukum mati, begitu bunyinya. Sebanyak 460 sarjana Konfusius dikubur hidup-hidup sebagai peringatan. Di titik ini, Zheng bukan lagi seorang pembebas, dia adalah bayangan hitam yang menyelimuti intelektualitas Cina. Babak 5, obsesi terhadap keabadian. Ketakutan terbesar sang kaisar bukan lagi pemberontakan, melainkan kematian. Dia mulai terobsesi untuk hidup selamanya. Dia mengirim ekspedisi ke Lautan Timur untuk mencari ramuan keabadian yang dijaga oleh dewa. Ironisnya, obat yang dia minum untuk memperpanjang usia justru menjadi racunnya. Para alkemis memberinya merkuri atau air raksa, mengira itu memiliki kekuatan magis karena bentuknya yang cair seperti logam. Perlahan namun pasti, merkuri itu merusak saraf dan pikiran sang kaisar, membuatnya semakin paranoid dan gila. Babak 6, kematian dan rahasia makam terakota. Konon, awalnya kaisar ingin mengubur ribuan anak laki-laki dan perempuan hidup-hidup bersamanya. Namun, penasihatnya Li Si menyarankan penggunaan patung tembikar untuk mencegah pemberontakan rakyat. Saat pertama kali dibuat, patung-patung ini dicat dengan warna-warna cerah seperti merah, biru, dan hijau. Namun, pigmen warna tersebut segera mengelupas dan memudar hanya dalam hitungan menit setelah terpapar udara saat penggalian dilakukan. Diperkirakan terdapat sekitar 8.000 patung prajurit, di mana lebih dari 2.000 telah digali dan 6.000 lainnya diyakini masih terkubur. Patung-patung ini ditempatkan berdasarkan pangkat militer.
mulai dari infanteri, pemanah, kavaleri, hingga jenderal dan perwira tinggi. Hebatnya, setiap patung memiliki fitur wajah, gaya rambut, dan ekspresi yang unik. Tidak ada dua wajah yang benar-benar identik yang menunjukkan tingkat keahlian seni yang sangat tinggi pada masa itu. Pada tahun 210 SM, di tengah perjalanan dinas, sang naga akhirnya tumbang. Dia mati dalam kesendirian karena penyakit. Kematiannya dirahasiakan selama berhari-hari oleh para menterinya dengan menumpuk ikan busuk di sekitar keretanya untuk menutupi bau mayat sang kaisar. Namun Qin Shi Huang telah bersiap. Di bawah Gunung Li dia membangun kota kematian yang luar biasa. 8.000 prajurit terakota, masing-masing dengan wajah yang unik, berdiri menjaga istana bawah tanahnya, yang konon dialiri sungai Merkuri, dan dijaga oleh busur panah otomatis yang akan menembak siapapun yang berani masuk. Penutup, warisan sang kaisar. Dinasti Qin hanya bertahan 15 tahun, runtuh segera setelah kematiannya. Namun fondasi yang dia letakkan bertahan selama 2 milenium. Setiap kali Anda menyebut kata China, Anda secara tidak langsung menyebut namanya Qin. Apakah dia seorang monster? Mungkin. Apakah dia seorang jenius tanpa ragu? Dia membuktikan bahwa untuk membangun sesuatu yang abadi, terkadang seseorang harus menghancurkan segala sesuatu yang ada sebelumnya. Ada banyak kontroversi dari sang naga pertama ini. Di antaranya, arsitek penyatuan Tiongkok yang brutal. Sebelum Qin Shi Huang, daratan Tiongkok terpecah menjadi 7 kerajaan yang saling berperang selama 250 tahun. Dalam waktu hanya 1 dekade, 230-221 SM, ia menyatukan semuanya. Namun persatuan ini dibayar dengan darah jutaan nyawa. Ia menghapus sistem feodal dan menggantinya dengan administrasi terpusat yang sangat ketat, memastikan bahwa tidak ada lagi raja lokal yang bisa menantangnya. Revolusi standarisasi global pertama, salah satu warisan terbesarnya adalah penyeragaman sistem. Ia memaksa seluruh Tiongkok menggunakan satu mata uang, satu sistem timbangan, dan yang paling krusial, satu aksara. Standarisasi aksara ini memungkinkan orang-orang dengan dialek berbeda tetap bisa berkomunikasi lewat tulisan, sebuah fondasi yang menjaga keutuhan budaya Tiongkok hingga hari ini. Kontroversi pembakaran buku Fenshu. Pada 213 SM, atas saran penasihatnya Li Si, Kaisar memerintahkan pembakaran semua buku sejarah, puisi, dan filsafat yang dianggap dapat memicu pemikiran kritis terhadap pemerintahannya. Ia ingin sejarah dimulai dari dirinya, sehingga pengetahuan masa lalu dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas negara. Kontroversi pembantaian cendekiawan Kang Ru. Setahun setelah pembakaran buku, ia diduga mengubur hidup-hidup sekitar 460 sarjana Konfusius, pembangun tembok besar yang mematikan. Ia menyambungkan tembok-tembok pertahanan lama untuk menghalau suku nomaden utara. Proyek ini mempekerjakan ratusan ribu orang dalam kondisi kerja paksa yang ekstrim. Legenda menyebutkan bahwa tembok ini adalah pemakaman terpanjang di dunia, karena banyaknya pekerja yang tewas dan tulang belulangnya terkubur di dalam struktur tembok tersebut. Perburuan gila terhadap keabadian. Qin Shi Huang sangat takut akan kematian. Ia mengirim ekspedisi besar-besaran, termasuk ribuan pemuda-pemudi di bawah pimpinan Xu Fu, untuk mencari Pulau Para Dewa yang konon menyimpan obat awet muda. Ekspedisi ini tak pernah kembali, dan legenda mengatakan mereka mendarat di Jepang dan menetap di sana. Konsumsi merkuri, ramuan yang membunuh. Ironisnya, obat yang ia yakini akan memberinya keabadian justru menjadi penyebab kematiannya. Para alkemis istana memberinya pil merkuri, air raksa. Alih-alih hidup selamanya, merkuri tersebut merusak saraf dan organ dalamnya secara perlahan, membuat sang kaisar menjadi paranoid dan gila sebelum akhirnya wafat di usia 49 tahun. Pasukan terakota pengawal alam baka. Makamnya di Xi'an dikawal oleh lebih dari 8.000 patung prajurit tanah liat. Setiap patung memiliki wajah, gaya rambut, dan baju zirah yang berbeda, seolah-olah mereka adalah tentara asli yang dibekukan. Ini menunjukkan skala ambisi sang kaisar yang ingin tetap memegang kekuasaan militer bahkan setelah ia mati. Terima kasih telah menonton dokumenter panjang ini. Jika Anda menyukai konten sejarah mendalam seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Menurut kalian, apakah Qin Shi Huang pantas disebut pahlawan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya.